Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Putarfin, nomor 2023-3115. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan algoritma NFBS untuk prediksi penyakit malaria pada Puskesmas Tanah TK sebagai UTS ujian tanah semester saya pada matkul mesin learning. Ya, di sini saya mengambil algoritma NFBS yang digunakan untuk memprediksi penyakit malaria pada Puskesmas Tanah TK. Nah, yang pertama tentunya kita harus membaca data training tersebut. Dari data training sini terdapat 20 data sampel yang masing-masing memiliki atribut demam, sakit kepala, menggigil, mual atau muntah, nyeri otot, berkeringat. Terus klasternya yang namanya hasil, yang hasilnya tuh cuma ada dua, yaitu negatif maupun positif. Lalu yang kedua kita akan menghitung jumlah kelas atau labelnya. Nah, sebelumnya terdapat dua kelas dari data training tersebut. Nah, bisa kita lihat tadi pada di hasil kita bisa lihat negatif sama positif. Nah, dari negatifnya ini terdapat 11 dari 20 data tersebut dari sampel data tersebut. Nah, sedangkan pada hasilnya positif terdapat 9 dari 20 sampel tersebut. Nah, ini kita jumlahkan maka hasilnya 0,55 dan 0,45. Nah, pertanyaannya, kita akan mengambil data X. Kita akan mencari data X yang dimana data X itu kriterianya beratribut demamnya tinggi, sakit kepalanya berat, menggigilnya enggak, mual atau muntahnya sering dan nyeri ototnya itu tidak, serta berkeringat itu ya. Nah, maka hasilnya negatif atau positif. Nah, sebelumnya kita bagi-bagi dulu ya, sesuai dengan atributnya. Kita klasifikasi dulu. Untuk demam sendiri terdapat 4 dalam atribut demam terdapat 4 kriteria, ini dari rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, dan masing-masing pun memiliki nilai berbeda. Untuk negatifnya sendiri ada 2, ada yang 5, 2, dan macam-macam. Nah, tetapi pada jumlah datanya tetap sama 20. Begitupun dengan sakit kepala, menggigil, mual, muntah, nyeri, berkeringat, dan lain. Kita akan menghitung untuk seluruh jumlah atributnya. Lalu pada yang ketiga kita harus menghitung jumlah kasus yang sama. Nah, karena pada kelas 1 dan kelas 2 sudah ditemukan, maka kita akan menghitung nilai PX kelas ke I-nya untuk data X-nya. Ini saya hitung berdasarkan hitung manual yang tadi saya lakukan. Ini ada 0,1, 0, 0,25, 0,05, 01, dan lain-lainnya. Begitupun untuk yang sakit kepala, menggigil, muntah, nyeri otot, dan berkeringat. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Jika data X demamnya tinggi, sakit kepalanya berat, menggigilnya tidak, mual atau muntahnya sering, dan nyeri ototnya tidak, serta berkeringatnya, hasilnya itu negatif atau positif. Nah, berikut hasilnya. N negatif, kita jumlahkan semua yang negatifnya, yang dari demamnya. Nah, dari demam tinggi diperoleh hasilnya 0,1. Dari sakit kepala berat diperoleh hasilnya 0,2. Dari menggigil tidak 0,25. Dari menggigil tidak diperoleh hasilnya 0,8. Ingat ini dalam kolom yang negatif, yang hasilnya negatif. Terus dari mual atau muntahnya sering diperoleh hasil 1,6. Dari nyeri ototnya tidak diperoleh hasil 0,2, dan berikatnya ya diperoleh hasil 0,2. Maka hasilnya jika kita jumlahkan semua, kita kalikan semua, hasilnya 0,0003. Begitupun dengan positif, kita nyatakan dulu data demam tinggi atributnya dalam bentuk angka yang tadi kita sudah sekalikan pada tahap ketiga. Nah, lalu terakhir X hasilnya itu, hasil klasternya itu yang negatif, kita kaliin dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Kita kalikan dengan 2 kelas dari data training tersebut. Nah, C1 itu ada 11,20 yang hasilnya 0,55, dan pada C2 ada, atau klaster kedua ada 9,20 untuk 0,45. Nah, setelah kita kali, maka hasilnya nilai negatif lebih besar daripada nilai positif. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.